Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget. Hari ini kita akan membandingkan Mi 10T Pro dan Poco F3. Alasannya simpel ya, kenapa saya membandingkan antara kedua device ini, yaitu adalah harganya. Sekarang Mi 10T Pro sudah masuk di rentan harga 5 jutaan, baik yang varian terendahnya 8/128 atau yang varian tertingginya 8/256 ya. Kemarin saya dapat second itu sekitar 5.400.000-an. So harganya mirip-mirip, kita mulai perbandingannya. Hal yang pertama kita akan bahas adalah dari sektor desainnya. Mi 10T Pro dan Poco F3 itu sebenarnya dari segi ukuran layarnya itu sama ya, 6,67 inci. Dari segi tingginya dan lebarnya itu sama. Tetapi dari segi ketebalan HP-nya itu sendiri, itu Mi 10T Pro itu bulky banget ya. Apalagi Mi 10T Pro juga sedikit terasa lebih berat dibandingkan dengan Poco F3. BAM kameranya juga lebih timbul dibandingkan dengan Poco F3. Sehingga bagi teman-teman yang pengen ringkas HP-nya, Poco F3 lah jawabannya. Lalu untuk output dan inputnya, itu kedua device ini juga memiliki Air Blaster dan fingerprint sensornya juga ada di bagian samping ya. Dan SIM tray-nya juga sama-sama menggunakan dual SIM tanpa mendukung micro SD. Lalu untuk fitur-fitur tambahannya seperti NFC, Air Blaster, stereo speaker, kedua device ini juga sudah mendukung. Apalagi tadi sudah saya singgung masalah SIM tray-nya itu sama-sama tidak mendukung micro SD ya, tapi sudah mendukung dual SIM. Jadi teman-teman perlu pikirkan kalau ambil yang varian kecil itu pastikan kalian tidak butuh storage yang besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi layarnya. Di sektor ini lagi-lagi Poco F3 memenangkan kontes display karena sudah mendukung AMOLED berefresh rate 120Hz, sedangkan di Mi 10T Pro itu masih IPS tapi refresh rate-nya lebih tinggi, 144Hz. Antara 144Hz dan 120Hz tidak ada perbedaan yang signifikan, sama-sama smooth. Tetapi di Mi 10T Pro itu ada pilihan yang namanya 90Hz. Bagi teman-teman yang pengen skenarionya lebih hemat, 90Hz yang ada di Mi 10T Pro mungkin bisa menjadi opsi yang cukup menarik. Tetapi dari segi kualitas layarnya memang AMOLED juara banget ya dibandingkan dengan IPS. Dari segi kontrasnya, dari segi viewing angle-nya, saya merasa Poco F3 sedikit memberikan pengalaman yang lebih imersif, terutama di bagian viewing angle-nya. Namun di skenario tertentu IPS itu berpotensi lebih awet ya, khususnya bagi teman-teman yang suka bekerja di luar ruangan seperti ojol atau ojek online. Kalau AMOLED itu menggunakan full brightness, itu berpotensi burn in ya, kasihan AMOLED-nya. Saya lebih menyarankan IPS bagi teman-teman yang suka bekerja di luar ruangan. Saya juga pernah membahas bagaimana tata cara merawat layar AMOLED, videonya ada di kiri atas itu, kalian bisa cek. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi spesifikasinya, kedua device ini sama-sama menggunakan RAM 8GB dan internalnya di Mi 10T Pro punya saya ini 128GB ya, dan untuk Poco F3 nya 256. Tapi ya varian tertingginya kedua device ini sama 256GB. Untuk tes benchmark Geekbench 5, kedua device ini memiliki skor yang kurang lebih sama ya, karena dari generasi chipsetnya juga tidak terlalu jauh, sehingga untuk skenario yang sama, multitasking dan bahkan bermain game, saya tidak mengalami perbedaan yang signifikan antara Snapdragon 865 dan Snapdragon 870. Namun yang berbeda adalah pada saat bermain Genshin Impact, ini mungkin karena framenya di Mi 10T Pro itu aluminium ya, sehingga agak sedikit kerasa panas dibandingkan dengan Poco F3. Lalu kemudian untuk performa baterainya, itu saya sudah mengetes di 3 skenario. Untuk nonton YouTube itu sama berkurang 2% dalam 30 menit. Lalu untuk bermain Genshin Impact dalam 30 menit di settingan yang sama juga berkurang 8%. Lalu untuk aktivitas yang lebih berat yaitu merekam video selama 30 menit, Mi 10T Pro sedikit lebih hemat yaitu 4% selama 30 menit, sedangkan Poco F3 itu 5%. Jadi performa dan baterainya itu tidak jadi pertimbangan yang serius di antara kedua device ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor kameranya. Kalian bisa melihat sendiri, hampir di semua situasi saya lebih bisa mengandalkan Mi 10T Pro dari kondisi SDR-nya, dari segi skin tone-nya,
Bahkan Mi 10T Pro itu bisa memberikan blur background yang lebih dramatis dibandingkan dengan Poco F3 ya, karena ini memang sensornya lebih besar. Tapi untuk area fokusnya, karena Mi 10T Pro itu memberikan natural blur background, itu area fokusnya lebih sempit ya dibandingkan dengan Poco F3. Kalau Poco F3 itu nggak tahu kenapa saya merasa bahwa di bagian shadownya itu terasa gelap, kurang begitu stabil exposure-nya. Kemudian untuk malam hari juga karena sensornya lebih besar di Mi 10T Pro, hasil malam harinya juga minim noise dibandingkan dengan Poco F3 ya. Jadi untuk lensa utama dan lensa ultrawide saya lebih mengandalkan Mi 10T Pro dibandingkan dengan Poco F3. Untuk kamera depannya Mi 10T Pro dan Poco F3 sebenarnya sama-sama bagus, tetapi di Poco F3 focal length-nya atau sudut pandangnya lebih lebar khususnya untuk foto. Tetapi ada dua hal yang menurut saya unggul di Poco F3, yaitu adalah fitur-fitur kameranya yang sudah mendukung movie effect, dan untuk mode claw-nya ini ada time freeze ya di Poco F3, sedangkan di Mi 10T Pro tidak ada fitur tersebut. Lalu untuk lensa makronya itu lebih dramatis dan lebih dekat objeknya di Poco F3. Kemudian untuk videonya, jelas Mi 10T Pro bisa lebih mengungguli dibandingkan dengan Poco F3 karena resolusinya juga lebih tinggi, bisa 8K 30 fps. Tetapi resolusi yang saya gunakan di Mi 10T Pro itu seringnya 4K 60 fps. Kalian bisa slow motion di editing prosesnya. Kalau di Poco F3 lensa utamanya hanya 4K 30 fps. Masalah kestabilannya juga sama antara kedua device ini. Lalu untuk masalah lensa ultrawide-nya, videonya juga Mi 10T Pro bisa 4K 30 fps, sedangkan di Poco F3 hanya Full HD 30 fps. Untuk lensa ultrawide-nya di Poco F3 hanya 1080 30 fps, sedangkan di Mi 10T Pro 4K 30 fps. Kemudian untuk hasil instastory-nya, untuk main lensanya, kedua device ini memiliki karakteristik warna yang berbeda, tapi dari image quality-nya sama ya untuk instastory-nya. Lalu untuk lensa ultrawide, surprisingly Poco F3 sedikit lebih keluar ya warnanya. Kalau Mi 10T Pro itu terlalu warm, jadi untuk instastory-nya ya kurang lebih sama antara kedua device ini. Dan saya akan mencoba untuk mereview instastory di semua tipe HP. Make sure kalian subscribe di channel DB Gadget ini. Dan kalau kalian pengen follow Instagram saya juga sering memberikan tips and tricks tentang videografi atau bahkan fotografi di Instagram saya. Kalian bisa add Dimas Wahyuka. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi antara kedua device ini, antara Poco F3 dan Mi 10T Pro, itu ada satu topik yang perlu kalian tidak pertimbangkan. Yang pertama adalah dari segi performanya antara 865 dan 870 itu hampir semua skenario sama. Baterainya juga sama-sama awet. Jadi tidak perlu kalian pikirkan untuk masalah performa dan baterainya. Hanya tiga hal yang perlu kalian pertimbangkan antara kedua device ini. Yang pertama adalah dari segi ukurannya. Jelas ukurannya itu Poco F3 lebih ringkas, lebih tipis dan nyaman dibawa kemana-mana karena tidak terlalu tebal seperti Mi 10T Pro. Lalu untuk pertimbangan kedua adalah dari sektor layarnya. Memang di Poco F3 layarnya itu bagus banget ya AMOLED-nya ya dibandingkan dengan IPS. Kita ngomongin perbandingan antara AMOLED dan IPS. Masalah viewing angle jelas AMOLED lebih nyaman untuk masalah multimedia consumption. Kemudian pertimbangan terakhir, kalau kalian mencari kamera terbaik di harga 5 jutaan, Mi 10T Pro masuk dalam list saya ya. Apalagi di videonya ini bisa 4K 60 fps. Untuk saya pribadi itu adalah resolusi yang wajib saya gunakan untuk membuat video. Dan bahkan foto-fotonya di beberapa skenario lebih bisa diandalkan di Mi 10T Pro. Tetapi makronya juga bagus di Poco F3 loh. Jadi makin bingung kan kalian? Jadi bagaimana perbandingan antara Mi 10T Pro dan Poco F3? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.